Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini adalah video yang ketiga membahas kupas tuntas tentang lupus. Kalau Anda belum mendengarkan video sebelumnya, Anda bisa mendengarkan video pertama tentang diagnosis lupus, video kedua tentang penanganan lupus, dan video ketiga ini kita berfokus pada pola hidup sehat pasien lupus. Pola hidup sehat ini ada banyak aspek yang kita harus perhatikan. Tidak hanya melulu tentang pola makan saja. Pola makan penting, Anda dianjurkan untuk makan sehat, cukup buah dan sayur, kemudian membatasi ultra processed food yang tinggi lemak, tinggi pengawet, dan juga garam dan gula. Makanan sebaiknya diproses minimal dan pastikan semua unsur gizi makro dan mikro terpenuhi. Selain pola makan sehat, tidur cukup juga sangat penting buat pasien lupus. Dan kendalikan stres, karena stres psikologis bisa memperburuk lupus Anda. Nah, ada satu lagi musuh daripada pasien lupus, yaitu sinar matahari. Tapi bukan berarti Anda hanya tinggal dalam rumah saja. Anda bisa menyikapinya dengan menggunakan sunscreen yang ideal, kemudian menggunakan topi, kemudian payung pada saat Anda ingin beraktivitas di luar rumah. Buat Anda penyandang lupus yang masih merokok, Anda harus berhenti merokok. Oh ya, olahraga juga penting loh. Anda sudah punya program olahraga, sebaiknya direncanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda. Olahraga bisa menurunkan risiko kardiovaskuler dan menjaga berat badan ideal serta menunjang kebugaran tubuh Anda. Hal yang kedua yang saya mau bahas adalah tentang vaksinasi. Lupus merupakan salah satu penyakit rheumatik autoimun sistemik, di mana dia memang berisiko untuk mengalami infeksi lebih tinggi dibandingkan populasi umum, baik oleh karena penyakitnya, tapi juga oleh karena obat-obat yang digunakan. Karena rentan mengalami penyakit infeksi, sehingga vaksinasi untuk mencegah infeksi sangat penting. Dua vaksin yang direkomendasikan untuk pasien-pasien rheumatik autoimun menurut panduan dari American College of Rheumatology adalah vaksin pneumococcus dan influenza. Anda juga perlu mempertimbangkan vaksin HPV Human Papilloma Virus sesuai dengan usia Anda. Dan ada juga vaksin yang penting tentang herpes zoster, namun saat ini belum tersedia di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan vaksinasi dalam kondisi stabil dan seizin dokter yang merawat. Hal yang ketiga yang juga penting adalah screening beberapa kondisi penyerta yang mungkin terjadi pada Anda. Yang pertama adalah screening osteoporosis atau keropos tulang. Lakukan BMD sesuai dengan panduan dokter Anda. Jadi alat ini bisa mendeteksi apakah tulang Anda sudah keropos atau tidak, dan dokter akan memberikan pengobatan spesifik untuk mencegah patah tulang akibat keropos tulang. Yang kedua, jangan lupa untuk screening malignancy atau keganasan. Jadi karena pasien lupus ini kebanyakan adalah wanita, penting juga untuk melakukan mamografi secara rutin untuk screening kanker payudara dan juga pap smear untuk screening kanker mulut rahim atau serviks. Hal yang ketiga juga adalah screening faktor resiko kardiovaskuler. Jadi secara umum resiko untuk terjadi serangan jantung dan stroke bahkan pada usia muda pada pasien lupus ini lebih tinggi dibandingkan orang normal. Pastikan kadar kolesterol, asam urat, dan gula darah Anda tetap normal agar dapat menurunkan risiko kardiovaskuler pada pasien lupus. Nah, teman-teman jangan lupa juga tentang perencanaan kehamilan. Jadi pada saat Anda mau hamil, diskusi dulu dengan dokter Anda apakah Anda cukup stabil untuk hamil. Karena sebelum hamil biasanya dokter akan mengatur pengobatan Anda. Ada obat-obat tertentu yang harus dihentikan dan diganti dengan obat yang aman digunakan untuk masa kehamilan. Dan selama hamil Anda harus dipantau ketat oleh dokter Anda. Demikian pembahasan tentang lupus. Buat teman-teman lupus semuanya, tetap semangat. Lupus bukan akhir dari kehidupan dan lupus bisa distabilkan.